Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novita Permatasari, NPM 10070321023 dari Prodi Perencanaan Wilayah dan Kota, Universitas Islam Bandung. Saya dari kelompok 1 yang bertema pendidikan. Kali ini izinkan saya untuk mempresentasikan karya tulis ilmiah saya yang berjudul Pengaruh Pentingnya Pendidikan Jasmani dalam mengembangkan sumber daya manusia di masa pandemi COVID-19 di Kota Bandung. Isu akan dihapuskannya pendidikan jasmani, maka saya mengangkat isu tersebut untuk dijadikan karya tulis ilmiah saya ini. Pendidikan merupakan suatu kunci bagi bangsa untuk membangun masa depan yang lebih baik, yang lebih indah, dan bersaing dengan bangsa-bangsa yang lainnya. Dunia pendidikan dituntut lebih respon dan cermat terhadap perubahan-perubahan apa saja yang sedang berkembang di masyarakat. Pada saat ini, masyarakat memerlukan adanya perubahan total, mulai dari pengetahuan, visi, proses pendidikan, dan juga nilai-nilai yang dikembangkan oleh peserta didik untuk mempersiapkan masa depan yang lebih kompleks. Bila Indonesia modern di masa depan, maka memerlukan manusia-manusia yang kreatif, inovatif, mandiri, dan juga demokratif. Maka dari itu, dunia pendidikan dituntut untuk menghasilkan dan mempersiapkan manusia-manusia tersebut. Menurut Sri Widiati dan kawan-kawan pada tahun 2000. Memasuki tahun 2020, Indonesia terkena salah satu wabah yang sudah mendunia, yaitu virus COVID-19. Yang dimana mengharuskan warganya untuk karantina. Karantina dilakukan di rumah warga masing-masing, yang disebut juga dengan karantina mandiri, guna untuk tidak terinfeksi dari virus tersebut. Dengan adanya karantina mandiri, banyaknya pertokoan, perkantoran, rumah makan, dan pasar, dan juga sekolah yang akan ditutup. Sesuai dengan surat edaran Mendikbud nomor 4 tahun 2020 tentang kebijakan pendidikan di masa darurat coronavirus disease atau dengan disebut juga COVID-19, menganjurkan untuk pembelajaran dari rumah melalui pembelajaran daring. Pembelajaran daring ini membutuhkan bantuan perangkat lainnya seperti laptop, komputer, HP, ataupun perangkat lainnya yang tentu saja harus terhubung dengan koneksi. Namun, pola pembelajaran di rumah ini memiliki tantangan tersendiri, terutama untuk guru mata pelajaran pendidikan jasmani dan kesehatan atau yang disebut juga dengan PJOK. Pembelajaran yang dilakukan dari rumah ini tentunya harus mampu untuk meningkatkan taraf kebugaran jasmani siswa atau keterampilan siswa, keterampilan motorik, dan juga nilai-nilai yang dikembangkan yang mencakup aspek kognitif dan afektif dan juga sosial. Sehingga materi pembelajaran harus disusun secara seksama agar pengalaman belajar pendidikan jasmani didapatkan oleh seluruh siswa dan juga siswi. Namun disesuaikan juga dengan kemampuan melaksanakan pembelajaran itu di rumah. Tujuan penelitian ini yang pertama adalah untuk mencari tahu alternatif atau cara apa saja agar tetap adanya pendidikan jasmani demi mengembangkan sumber daya manusia. Yang kedua, untuk mengetahui apakah pendidikan jasmani itu berpengaruh terhadap sumber daya manusia. Yang ketiga adalah apakah dengan dihapuskannya pendidikan jasmani ini akan mempengaruhi persentase bertambahnya angka kemiskinan. Landasan teori pengaruh. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pada tahun 2005, pengaruh adalah daya yang timbul dari seseorang ataupun benda yang ikut membentuk watak, kepercayaan, atau pembuatan seseorang. Berdasarkan pengertian tersebut, pengaruh adalah suatu daya yang atau kekuatan yang timbul dari sesuatu membentuk
kepercayaan seseorang tersebut. Arti kata penting. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti kata penting adalah sangat berharga, berguna. Arti lainnya, kata penting itu mempunyai posisi yang menentukan dalam pembuatan atau penentuan perusahaan tersebut. Bisa diartikan sebagai jabatan seseorang seperti direktur atau manajer. Definisi pendidikan. Menurut Undang-Undang Sistiknas Nomor 2 Tahun 1989, pendidikan adalah usaha sadar untuk menyiapkan peserta didik melalui kegiatan pembelajaran dan latihan bagi peranannya yang akan datang. Definisi jasmani. Menurut Pahazi tahun 1995, pendidikan jasmani merupakan bagian dari pendidikan secara umum yang memberi sambungan terhadap pemberian pengalaman, gerak untuk pengembangan serta pertumbuhan tidak secara menyeluruh. Sedangkan menurut Sudoso Sumarjo tahun 1989 merupakan kemampuan seseorang untuk menggunakan sehari-hari secara mudah tanpa merasa lelah, yang berarti serta masih mempunyai cadangan tenaga untuk menikmati waktu senggangnya dan untuk keadaan mendadak. Definisi mengembangkan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, arti mengembangkan adalah menjadikan besar, luas, merata, dan sebagainya. Arti lainnya dari mengembangkan adalah menjadikan maju, baik, sempurna, atau lain-lain. Definisi sumber daya manusia. Menurut Hasibuan pada tahun 2002, pendapatnya adalah sumber daya manusia merupakan ilmu dan seni mengatur hubungan dan peran tenaga kerja agar efektif dan efisien, membantu terwujudnya tujuan perusahaan, karyawan, dan masyarakat. Pengertian sumber daya manusia dari menurut Ermaya yaitu suatu faktor utama yang penting dalam setiap proses pengembangan negara, perusahaan, serta organisasi. Di dalam pembangunan ini, sumber daya manusia memberi pengaruh besar dan manfaat. Tenaganya hingga harus diatur dan dijaga. Peran yang dimiliki sumber daya manusia ini ada dua, yaitu sebagai objek serta sebagai subjek dari proses pembangunan. Definisi pandemi. Menurut Prudensial, pandemi sendiri merupakan sebuah epidemi yang telah menyebar ke berbagai benua dan juga negara. Umumnya menyerang banyak orang. Sementara epidemi sendiri adalah sebuah istilah yang menunjukkan untuk mengetahui peningkatan jumlah kasus penyakit secara tiba-tiba pada suatu populasi dan area tertentu. Fenomena yang terjadi di pendidikan Indonesia ini mulai terganggu semenjak adanya pandemi COVID-19. Namun juga ada perkembangan di bidang cara pembelajaran karena makin majunya teknologi yang ada sekarang. Seperti metode learning yang digunakan untuk memaksimalkan pendidikan jarak jauh, banyak menggunakan HP, laptop, komputer. Aplikasinya seperti Zoom, Google Meet, Classroom, dan yang lain-lain. Jika dilihat, pengembangan ini bermanfaat bagi teknologi dunia pendidikan. Pembelajaran jarak jauh ini juga tidak sangat efektif dikarenakan banyak siswa yang mendengar penjelasan dari laptop yang terkadang banyak hal yang bisa mengganggu fokus siswa yang mendengarkan. Banyak sekali keluhan dari siswa untuk pembelajaran pendidikan jasmani ini, mulai dari cara praktek online, tugas, dan lain-lain. Begitupun dari pengajar pendidikannya. Terancamnya dihapuskannya pendidikan jasmani di pendidikan membuat gaduh pengajar pendidikan jasmani dan membuat nilai sumber daya manusia menurun. Semakin banyaknya tingkat kemiskinan, bertambahnya pengangguran, dan bertambahnya pertunjukan ekonomi. Padahal, jika dilihat pendidikan jasmani sangat berguna untuk semua orang, untuk meningkatkan sistem imun tubuh manusia, itu sendiri salah satu contohnya. Maka, untuk menganalisis datanya, saya membuatkan kuesioner yang diisi oleh dengan Maka, untuk melihat hasil analisisnya, saya membuatkan kuesioner. Jadi beberapa pertanyaan. Hasil jawabannya adalah dari kuesioner yang pertama. Dari kuesioner yang saya buat, rata-rata responden yang menjawab 88% orang tetap melakukan olahraga di masa pandemi COVID-19 ini. 99 respondennya merasakan perlu tetap adanya pendidikan jasmani.
walaupun di masa pandemi. Kuesioner yang ketiga, mayoritas responden berpendapat jika pendidikan jasmani dihapuskan, maka akan mempengaruhi sumber daya manusia dengan persentase 82,2%. Yang keempat, selain berpengaruh pada sumber daya manusia, menurut 75,2% responden, jika pendidikan jasmani dihapuskan, akan memberikan pengaruh pada peningkatnya jumlah pengangguran yang ada di Indonesia. Untuk yang kelima, banyaknya olahraga yang disarankan oleh responden yang dilakukan selama masa pandemi antara lain sebagai gym, zumba, lari, skipping, dan masih banyak lainnya. Mayoritas responden, 85,1%, menjawab bahwa pelajaran pendidikan jasmani di masa pandemik juga memiliki kesulitan, seperti saat untuk membuat video praktek dan lain-lain. Kajian Islam yang saya ambil untuk KTI saya kali ini diriwayatkan dari Abu Hurairah. Rasulullah SAW bersabda, orang mukmin yang kuat lebih baik dengan lebih dicintai oleh Allah dibandingkan mukmin yang lemah. Dan bagi masing-masing orang mukmin ada kebaikan. Bersungguh-sungguhlah kamu untuk mendapatkan sesuatu yang bermanfaat bagimu, dan mohonlah pertolongan kepada Allah serta putus asa. Dan jika kamu mendapatkan sesuatu cobaan, janganlah kamu, seandainya aku kerjakan tentu begini dan begini, akan tetapi katakanlah begitu Allah melakukan apa yang dikehendakinya. Sebuah kata-kata seandainya adalah membuka perbuatan gandakan. Hasil penelitian saya kali ini, 88% orang melakukan olahraga di masa pandemi COVID-19. Beberapa orang yang melakukan olahraga menyarankan untuk melakukan olahraga nge-gym, lari pagi, maraton, dan lain-lain. Tetap perlunya pembelajaran jasmani di pandemi COVID-19 ini, dan pendidikan jasmani mempengaruhi sumber daya manusia. Dan jika dihapuskannya pendidikan jasmani ini akan berpengaruh pada bertambahnya jumlah pengangguran. Namun di sisi lain, banyak juga yang mengalami kesulitan untuk pembelajaran jasmani jarak jauh ini, seperti tidak adanya tugas praktek secara langsung, mengalami kesulitan seperti jaringan, disuruh membuat video praktek online, harus belajar mandiri dengan peralatan yang tidak lengkap, kendala waktu, kendala tempat, dan yang lain. Beberapa kesimpulan yang bisa saya ambil dari KTI saya, yang pertama adalah lebih dari sebagian orang yang masih berolahraga di masa pandemi COVID-19, dan pendidikan sangat dibutuhkan di masa pandemi COVID-19. Banyak orang yang beranggapan jika pendidikan jasmani itu akan dihapuskan, maka akan berdampak terhadap sumber daya manusia, yang mana akan menimbulkan naiknya tingkat pengangguran di Indonesia dan akan mempengaruhi perekonomian, sehingga tingkat kemiskinan akan bertambah. Namun, di sisi lain, pendidikan ini juga memiliki banyaknya kekurangan. Menggunakan metode pembelajaran e-learning, kekurangan tersebut bisa jadi dari guru yang mengajar tidak terlalu memahami media sosial dan kendala dari siswa itu sendiri. Pendidikan jasmani sangat dibutuhkan di dunia pendidikan. Oleh karena itu, untuk mengatasi permasalahannya, masalah kuota, pemerintah sudah memberikan kuota bantuan agar supaya siswa tetap bisa belajar. Dan jika masalah tugas praktikum, mahasiswa atau siswa bisa menggunakan YouTube sebagai referensi tugas praktek yang bisa dilakukan di masa pandemi COVID-19 ini. Pengembangan penelitian ini dapat dilanjutkan kembali oleh peneliti lainnya dengan mewawancari langsung guru-guru yang mengajar pendidikan jasmani, terlebih lagi jika itu guru honorer, sehingga informasi dan data yang didapatkan lebih pasti dan inovasi, dan juga akan mendapatkan lebih banyak permasalahan yang terjadi. Mungkin sekian presentasi KTI saya kali ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.